Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Bu Reni nak di pembelajaran tematik tema 6 subtema 3. Sebelum mulai nak, yuk kita bareng-bareng baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Silakan nak cari posisi yang nyaman nak. Silakan menyaksikan video pembelajaran berikut ini ya solih-solihah. Solih-solihah, yuk kita main ke rumah Ika. Rumah Ika memiliki halaman yang luas nak. Jadi ayah dan ibunya Ika itu senang berkebun ya. Halaman rumah Ika ditanami berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis tumbuhan dan pohon juga nak. Ibu Ika senang menanam bunga dan sedangkan ayah senang menanam pohon buah-buahan ya. Jadi Allah menciptakan makhluk hidup nak, ada berapa nak? Iya, ada 3. Apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Jadi Allah menciptakan tumbuhan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya." Quran surat Ar-Rahman ayat 10 sampai 12. Nah, itu kurang lebih nak contoh tumbuhan di rumah Ika. Kalau kalian bagaimana nak? Di halaman rumah kalian ada pohon apa aja? Coba kalian cek ya di luar rumah kalian ya nak. Solih-solihah, usahakan di rumah kalian untuk ada pohon nak, minimal 1 pohon ya. Jadi semakin banyak pohon nanti rumah kalian akan semakin sejuk sekali. Jangan lupa nak, ketika punya tumbuhan ya ataupun binatang peliharaan harus kita jaga ya. Kalau punya tanaman jangan lupa nak, tanamannya diberi pupuk ya, dikasih air. Kalau punya hewan peliharaan dikasih makan, dikasih minum ya, kandangnya dibersihkan. Pokoknya kita belajar hidup sehat ya, dan kita mencintai lingkungan kita sendiri. Oke solih-solihah, kita review lagi ya nak. Jadi penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk yang pertama nak, awal kalimat ya. Yang kedua itu nama orang. Dan yang ketiga itu nama hari atau nama bulan ya. Jadi silakan kalian ingat-ingat lagi nak, penggunaan huruf kapital itu penempatan di mana saja, oke? Oke solih-solihah, biasanya ketika kita membaca buku atau koran atau teks ya nak ya, biasanya pasti kita lihat ada tanda titik. Nah, kalian tahu tidak, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya berupa peristiwa atau kejadian ya. Jadi setelah tanda titik harus diawali dengan huruf kapital. Oke solih-solihah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenal huruf kapital. Nah sekarang kita belajar lagi nak. Jadi perhatikan kalimat berikut ya. Yang nomor 1, di situ ada kalimat keluarga Siti senang bercocok tanam. Yang kedua, Lani dan keluarganya berolahraga di hari Minggu. Dan nomor 3, Beni dan Edo membersihkan kelas bersama. Jadi ketika kalian melihat kalimat tersebut, nah perhatikan nak, di situ terdapat kesalahan penulisan ya. Coba kalian cek mana yang kira-kira yang salah penempatannya nak. Gimana? Sudah ketemu nak yang salah di mananya? Oke, sekarang kita bareng-bareng ya. Nomor 1 kalian lihat. Jadi nak, kesalahannya di tanda titik dan kapital itu di nomor 1 adalah awal kalimat yaitu keluarga ya, dan huruf depan nama Siti. Jadi di awal kalimat itu harus ada huruf kapitalnya, dan nama seseorang pun juga harus diberi huruf kapital ya. Nomor 2, kesalahan nomor 2 adalah huruf depan nama hari Minggu. Nah, nama hari juga nak perlu diberi huruf kapital ya. Dan nomor 3 itu huruf depannya nama Beni. Di situ nama Beninya kecil, harusnya apa nak? Harusnya huruf kapital ya.
Dan yang terakhir adalah tanda titik. Seharusnya digunakan untuk akhir kalimat dua dan ketiga ya. Itu enggak ada di situ nak. Nah makanya kita tambahin tanda titik. Kalau kalimat pertama sudah ada tanda titiknya ya. Oke, soleh-soliha. Di semester 1 kita sudah belajar kalimat tanya. Nah sekarang nih muncul lagi nih nak. Kita review lagi nak. Kalimat tanya itu ada apa aja. Yang pertama, kalimat tanya contohnya apa? Apalagi? Bagaimana? Kapan? Di mana? Siapa? Dan sebagainya ya. Jadi ketika ada kalimat tanya, ditanyakan nih, kalimat tanyanya ini seperti apa ya? Ya udah, kalian langsung ingat dengan yang tadi Berni bilang. Jadi kata tanya itu ada apa, bagaimana, dan yang lainnya ya. Silakan teman-teman diingat lagi ya nak. Oke, soleh-soliha. Di situ ada teks ya nak ya. Nah kalian silakan latihan mengerjakan di buku paket ya nak ya, halaman 87. Silakan kalian isi dengan kalimat tanya yang tepat ya nak, di buku paket halaman 87. Soleh-soliha, seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian tubuhnya ya. Tumbuhan itu mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, biar lebih jelasnya nak, kalian bisa melihat nanti bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya ya. Nah, silakan teman-teman menyaksikan video berikut ini ya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tanaman. Yuk kita cari tahu apa saja bagian-bagian tanaman. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tanaman yang paling penting. Akar berada di dalam tanah, berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tanaman yang tumbuh pada batang, yang berfungsi sebagai tempat membuat makanan serta melakukan pernafasan. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tanaman atau tempat terjadi penyerbukan. Yang kelima adalah buah dan biji. Buah merupakan hasil dari penyerbukan pada bunga. Buah juga berfungsi sebagai pembungkus biji. Oleh karena itu, biji biasanya terdapat di dalam buah. Buah dapat kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Nah adik-adik, itulah bagian dari tanaman. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Soleh-soleha, kita belajar menimbang buah yuk. Nah di situ nak ada gambar buah mangga, beratnya 2000 gram dan rambutan beratnya 1000 gram. Masing-masing kantong buah mangga akan diisi seberat 20 ons, sedangkan kantong buah rambutan akan diisi seberat 10 ons. Nah, soleh-soleha, kalian masih ingat tidak satuan beratnya? Oke, kita review lagi ya nak ya. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 100 gram sama dengan 1 ons. Dan 10 ons sama dengan 1 kilo. Oke, coba soleh-soleha dilihat lagi nak tulisannya dan diingat lagi ya. Soleh-soleha, sebelumnya buah mangga diisi seberat 20 ons ya. Nah, Ika mau berbagi dengan tetangganya nak. Jadi mau dibagi satu kantong buah mangga. Jadinya kita bagi dua nak. Jadinya 10 ons tambah 10 ons. Berapa hasilnya nak? 20 ons. Nah, kita jadiin kilogram. Jadinya berapa nak? 2 kilogram. Pintar sekali soleh-soleha. Selain buah mangga, Ika juga mau berbagi satu kantong buah rambutan. Nah, Masya Allah, ini adalah sikap yang baik banget, sikap yang kalian bisa tiru nak. Jadi berbagi dengan siapa saja ya. Nah kali ini Ika mau berbagi dengan tetangganya. Nah sekarang Ika mau berbagi rambutan.
Rambutan berapa nak? Rambutan itu ada 10 ons. Nah 10 ons itu berapa kilo? Pinter banget, 10 ons itu adalah 1 kilogram. Solih-solihah, silakan nak mengerjakan latihan halaman 87 dan 91 ya nak di buku paket. Dan kalian menggambar bagian tubuh tumbuhan ya. Mau di buku gambar boleh, di buku tulis tematik boleh. Jangan lupa diwarnai ya nak. Semangat terus nak, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga nak pembelajaran kita hari ini ya. Kita review sedikit nak. Tadi kita sudah belajar tumbuhan di sekitarku ya. Tadi kita sudah main ke kebunnya Ika ya. Kita udah main ke kebunnya Ika. Terus apa lagi nak? Kita belajar kalimat tanya ya. Apalagi kita belajar menimbang buah. Tadi kita latihan sedikit ya, memperbaiki huruf kapital dan tanda baca. Serta tadi kita menyimak sedikit ya nak ya, video bagian tubuh tumbuhan. Silakan solih-solihah dipelajari kembali di rumah ya nak ya. Mari nak kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.